Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Bayaki dari kelas Informatika 2K dengan NIM akhir 502. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai algoritma Huffman. Jadi seperti ini ya, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke definisi dan latar belakang. Jadi definisi dan latar belakang ada pengertian umum, bukan coding, penemuan dan penemu, dan masalah yang diselesaikan. Jadi maksudnya seperti ini. Algoritma Huffman ditemukan oleh David A. Huffman pada 1992 untuk menghasilkan versi kode biner optimal yang meminimalkan jumlah rata-rata bit yang dibutuhkan untuk mempresentasikan simbol berdasarkan distribusi frekuensinya. Huffman coding adalah dasar pada kompresi data lossless, artinya data asli dapat dipulihkan tanpa kehilangan informasi. Oke, lanjut. Nah, dari dasar matematika diskrit ini terdapat kode prefix, frekuensi simbol dan entropi, dan tujuan minimasi panjang rata-rata. Jadi maksudnya itu ya prefix kode. Prefix kode itu kode biner variabel yang tidak ada satu kode pun menjadi awalan kode lain, memudahkan decoding. Lalu frekuensi dan entropi, semakin tinggi frekuensi sebuah simbol semakin pede kode yang diberikan sesuai prinsip minimasi. Lalu optimalitas itu Huffman membuktikan secara matematis bahwa ia menghasilkan minimum redundansi kode untuk distribusi deterministik. Oke, lanjut prinsip kerja algoritma ya. Jadi di prinsip kerja algoritma ada pendekatan greedy, model pola biner berbobot, dan optimalitas kode. Jadi maksudnya itu greedy strategi, yaitu pada setiap langkah lokal optimal menggabungkan dua frekuensi terkecil, jadi global optimal. Lalu pohon biner itu simbol disimpan di daun. Lalu bobot simbol internal adalah jumlah bobot anaknya. Lalu analisis kompleksitas itu dengan antrean prioritas heap, kompleksitas total untuk simbol. Nah, seperti itu ya. Lalu lanjut langkah-langkah algoritma. Dalam langkah-langkah algoritma ada 5, yaitu yang pertama inisialisasi. Jadi setiap simbol jadi pohon tunggal, pilih 2 pohon frekuensi terkecil, hubungkan menjadi 1 pohon baru, ulangi hingga 1 pohon tersisa, dan tetapkan bit kiri sama dengan 0, kanan sama dengan 1. Jadi maksudnya gini, inisialisasi. Jadi buat pohon daun masing-masing mewakili 1 simbol dengan bobot sama dengan frekuensi. Kedua, penggabungan. Jadi ambil 2 pohon bobot terkecil, gabungkan jadi simbol baru. Jadi bobot sama dengan frekuensi. Bobot sama dengan jumlah, iterasi. Jadi iterasi itu ulangi penggabungan hingga 1 pohon tersisa, jadilah pohon Huffman. Lalu penetapan bit. Jadi saat TKD bit 0 untuk cabang kiri, 1 untuk cabang kanan. Nah, untuk 1 untuk cabang kanan maksudnya. Lalu masuk ke struktur pohon Huffman. Nah, dalam struktur pohon Huffman ada daun sebagai simbol asli, sampel internal sebagai jumlah frekuensi anak, telusuran untuk membuat kode. Jadi pohon akhir mencerminkan hierarki frekuensi. Jadi simbol jarang, lanjut daun lebih dalam, lanjut kode panjang, simbol sering, lanjut daun dekat akar, lanjut kode pendek. Lalu decoding itu kayak baca bit stream, mulai dari akar bergerak sesuai bit hingga mencapai daun. Lanjut ke keunggulan dan keterbatasan. Nah, dalam keunggulan dan keterbatasan ini ada 4, yaitu kode optimal, prefix free kayak n-log-n, kompresi lossless kayak zip, JPG, dan mp3, butuh distribusi frekuensi simbol, dan tidak adaptif pada teks dinamis. Jadi itu ya. Nah, maksudnya itu dari keunggulan dulu deh. Keunggulannya itu kode selalu optimal untuk distribusi statis, implementasi sederhana dengan heap, dan banyak digunakan standar kompresi. Dan kalau keterbatasannya itu membutuhkan tabel frekuensi di header, tidak adaptif untuk stream data dengan distribusi berubah-ubah, dan tidak optimal jika distribusi berubah setelah analisis. Jadi seperti itu ya. Nah, lanjut sekarang ke penerapan Huffman coding. Nah, penerapan Huffman coding kompresi ada 3. Jadi kompresi berkas seperti zip, PNG, multimedia seperti JPG, mp3, dan transmisi data terkompresi. Nah, apa itu zip, PNG, dan lain-lain? Nah, zip, PNG itu bagian entropi coding menggunakan Huffman untuk bagian simbol pixel. Kalau JPEG setelah transformasi DCT, koefisien kuantisasi dikodikan pakai Huffman. Kalau mp3, Huffman coding mengompresi koefisien spektral. Nah, seperti itu ya. Kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soalnya seperti ini. Frekuensi A sama dengan 3, B sama dengan 1, C sama dengan 2, D sama dengan 1
lalu disuruh meminta kode hikmat optimal. Nah, maksud soal ini itu diberikan frekuensi karakter A sama dengan 3, B sama dengan 1, C sama dengan 2, D sama dengan 1. Nah, tentukan kode hikmat optimalnya gitu ya. Lalu pembahasan, nah nanti jawab pengumuman lengkap dengan gambar dan skema, kode A sama dengan 0, B 110, C 10, dan D 110 dan 111. Lalu verifikasi optimalitas. Nah, jadi penjelasannya seperti ini untuk jadi penjelasannya tuh mulai dari daftar frekuensi kita punya 4 huruf. Nah, A, B, C, D. Nah, A muncul 3 kali, B muncul 1 kali, C muncul 2 kali, dan D muncul 1 kali. Nah, langkah pertamanya gabungkan yang paling sedikit. Nah, gabungkan yang paling sedikit. Jadi huruf dengan kemunculan terkecil adalah B1 dan D1. Nah, kita gabung B dan D jadi satu kelompok baru nih. Sebut saja kelompok T1 namanya, dengan jumlah 1 tambah 1 sama dengan 2. Langkah 2-nya gabungkan berikutnya. Jadi sekarang kita punya frekuensi A3, C2, dan T1 2. Nah, 2 terkecil adalah C2 dan T1 2. Nah, gabung jadi kelompok T2 dengan total 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, seperti itu ya. Lanjut langkah 3, gabungkan terakhir, tinggal A3 dan T2 4 nih, gabung jadi pohon akhir T3 dengan total 3 tambah 4 sama dengan 7. Lalu pohon ketiga inilah pohon Rukman. Nah, itu. Lalu beri kode dari akar pohon, setiap cabang ke kiri tulis 0, ke kanan tulis 1. Nah, karena A ada di cabang kiri pertama, A sama dengan 0. Untuk C kita pergi dari akar ke kanan 1 lalu ke kiri 0, C sama dengan 10. Untuk B jalurnya akar lalu kanan 1 lagi, kiri 0, dan B sama dengan 110. Nah, untuk D akar, lanjut kanan 1, lanjut kanan 1, lanjut kanan 1, nah lanjut D sama dengan 111. Pasti ada yang bertanya, kenapa ini optimal? Karena huruf yang paling sering A dapat kode paling pendek, lalu huruf yang jarang seperti B dan D dapat kode paling panjang. Nah, jadi dengan begitu rata-rata panjang keseluruhan kode jadi paling kecil. Nah, seperti itu ya teman-teman penjelasannya. Oke, jadi sekian. Oh iya, ini referensi dari PPT yang saya buat ini. Silahkan kalau mau belajar dari sini. Oke, jadi saya akhiri dulu ya. Terima kasih telah menonton presentasi dari saya. Semoga bermanfaat, semoga dilancarkan selalu. Terima kasih. Maaf jika ada salah kata maupun perbuatan yang mungkin kurang baik lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.